Yang Farsa untuk coba dikirim ke teman-temannya. Baik, Pak. Nah, itu urutannya. Udah masuk semua? Gimana Mas posisinya? Sudah terkirim ya? Sudah, Pak. Ya, jadi gini, likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar melunasi kewajiban tapi yang jangka pendek, yang bersifat segera. Jika mampu membayar namanya liquid, sehat. Jika tidak mampu namanya illiquid. Ada dua macam likuiditas, perusahaan dan badan usaha. Likuiditas perusahaan itu secara internal. Jika secara internal itu mampu bayar, contohnya gaji, mesin rusak bisa segera diperbaiki, bahan baku habis segera bisa dibeli, ini secara internal. Tapi likuiditas perusahaan ini tidak bisa dilihat dengan melihat neraca. Beda dengan yang likuiditas badan usaha. Kalau likuiditas badan usaha itu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang bersifat segera tapi berkaitan dengan pihak luar secara eksternal, contohnya dengan pihak bank. Pihak luar misalnya bayar pajak, bayar bunga bank, bayar utang. Prinsip dengan pihak lain di luar perusahaannya. Nah, perusahaan itu bisa disebut liquid atau illiquid itu dengan melihat susunan neracanya. Jadi untuk likuiditas badan usaha itu dengan melihat susunan neracanya. Nah, ada 3 rasio, current, quick, dan cash. Current itu sama dengan rumus umumnya AL per UL kali 100%. Kalau quick itu AL tapi persediaannya dikeluarkan. Kalau cash ratio AL yang dikeluarkan persediaan dan piutang. Nah, kemudian itu ada soal PT Aman. Ini nolnya enggak usah dipakai, boleh. Jadi hanya katakan 10.000, 5.000. Jadi enggak usah ditulis dibaca dengan 25 triliun atau apa, enggak usah. Jadi cukup 10.000, 5.000, 35.000 seperti yang ada di sini. Nah, kemudian keadaan seperti ini, current, quick, dan cash rasionya berapa? Terus cara-cara menaikkan likuiditas. Likuiditas itu rumus umumnya AL per UL. Nah, ini posisi seperti ini kalau akan naik itu dengan cara apa? Yang ketiga, dijual sebagian persediaan barang dagangan sebanyak 25.000 dengan rincian hasil penjualan itu digunakan untuk membayar utang lancar 10.000, terus yang 5.000 masuk kas, yang 10.000 untuk membayar utang jangka panjang. Nah, hitunglah current, quick, dan cash rasionya. Nah, ini Anda coba untuk mengerjakan, terus test case berapa lama Anda bisa mengerjakan satu soal ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya akan random. Nanti siapa yang akan saya tunjuk. Saya tunjuk. Jadi caranya seperti itu. Paham maksudnya? Nanti dicoba. Nah, baru kalau yang tidak ditunjuk terus karena nanti mentok terus ada yang mau mencoba, boleh. Itu ya. Ya, silakan. Coba dulu. Nanti saya akan menanyakan misalnya yang nomor apa dan siapanya nanti. Dicoba dulu. Paham ya perintahnya?
Paham, Pak. Ya, Paham. silakan. Ya, ya, oke.
Dava. Iya. Ya, Pak. Sudah. Sudah selesai. Ini tinggal nomor 3 sedikit lagi, Pak. Berarti belum selesai. Belum selesai semua Pak nih. Ya udah tak tunggu.
Sudah? Halo. Sudah, Emi. Hadir, Pak. Coba yang nomor 3. Berapa CR, GR, dan cash rasionya? CR-nya 200%, Berapa per berapa? 30/15 dikali 100%. Berapa per berapa? 30/15, Pak. 30. Iya. CR loh. Sri Wahyuni, Iya, Pak. berapa CR, current, quick, dan cash-nya berapa? Nomor 3. Ketiga, untuk CR-nya 200%, Berapa per berapa? 30.000 per 15.000. 30 itu dari kas, persediaan barang, dan piutang, Mbak. Persediaan barangnya berapa? Persediaan barangnya 10.000. Terus jadinya berapa? Jadinya 30.000 per 15.000. Oh, iya, iya. Persediaan barangnya kan 35.000 dikurangi 25.000 jadi 10.000. Kemudian ditambah kasnya itu 10.000, ditambah 5.000 jadi 15.000. Tadi Terus totalnya berapa jadinya? 30.000 Hah? per 15.000 kali 100% jadi 200%, Pak. Kok 30? Ditambah piutang. Persediaan barang dagangannya menjadi berapa sekarang? 10.000. Nah, coba dihitung. 10 ditambah berapa? Tambah 15. Tambah piutang. 5.000. 10 ditambah kas, Ya. tambah piutang berapa? Jadinya berapa? 30.000, Pak. Loh, kasnya berapa? Kasnya 15.000. Oh ya, benar. Ya, ya. Iya, Pak. Mm-mm. Untuk QR-nya 30.000 dikurangi 10.000 per 15.000 dikali 100% sama dengan 133,33. Ya. Dah, berarti dah. Saya Iya. ini tadi siapa nih? Sri Wahyuni, terus tadi Ya, saya Sri Wahyuni, Pak. sama Emi ya, yang barusan sebelumnya. Saya, Pak. Oke, bentar. Sri Wahyuni. Nah, sekarang Rafli. Hadir, Pak. Ya, coba nomor 2.
salah satu coba cara menaikkan tingkat likuiditas di neraca ini. Cara meningkatkan yang ekuiditas, Pak. Ya, cara meningkatkan likuiditas dari neraca ini. Jadi kembali ke neraca awal ya. Ini kan likuiditasnya 200%, benar kan? Iya, Pak. Nah, terus coba bagaimana cara meningkatkan tingkat likuiditas. Jadi sekaligus angkanya. Sebentar, Pak. Nomor 2 saya masih belum terlalu paham ya, Pak. Oh. Divia. Iya, Pak. Gimana? Nomor 2 coba. Salah satu saja. Prinsip likuiditasnya menjadi naik. Ini semula 200% atau 2:1. Bagaimana caranya supaya menjadi naik di atas 2? Paham tuh yang saya maksudkan? Dengan utang lancar, current liabilities tertentu, diusahakan untuk menambahkan aktiva lancar. Berarti menambahkan aktiva lancarnya, Pak? Loh, langsung aplikasinya berapa, angkanya bagaimana? Ini angkanya ngarang, Pak? Enggak, ini loh. Ini kan ada angka. Nah, terus terserah supaya bisa naik. Ngarang boleh. Tapi dengan dasar ini, dengan dasar neraca ini. Oh iya, Pak. Pokoknya menurut pemikiranmu itu supaya nanti likuiditasnya naik. Dengan melihat neraca ini, bagaimana caranya supaya nanti likuiditasnya naik? Menambah aktiva lancar, Pak. Ya, udah langsung. Misalnya kasnya bertambah 10.000. Terus? Bentar, Pak. Current rasionya menjadi 266%. Berapa per berapa? 40.000 per 15.000. Ini ngelanjutin soal nomor 1 kan, Pak? Enggak, kembali soal awal. Oh, kembali soal awal. Kembali pada neraca awal ini, supaya likuiditas naik bagaimana? Current rasionya menjadi 240%. Kemudian quick rasionya menjadi 100%. Oh, berarti nggak paham nih. Iya, Pak. Nggak paham. Coba Kamim. Tadi. Paham tuh Kamim? Yang saya maksudkan? Utang jangka panjang. Iya, Pak. Coba. Iya. Menambah utang jangka panjang 10.000. Yang 5.000 masuk persediaan barang dan yang 5.000 untuk bayar utang lancar. Ya, terus jadi angkanya bagaimana? Terus angkanya kas 10.000, piutang 5.000 dan persediaan barang 40.000. Dan untuk utang lancar menjadi untuk CR-nya current rasio yang pertama 55.000 per 20.000. Menjadi 225%. Ya, itu kalau dijumlah ke bawah berapa total aktifanya? Total aktiva 105.000. Total pasifa 105.000. Iya, sama. Jadi gitu caranya, ini udah paham yang sama. Jadi langsung aplikasi. Utang jangka panjang nyari pinjaman sejumlah 10. Yang 5 bayar utang lancar, yang 5 masuk ke
aktiva lancar. Kan masuk di pos aktiva lancar toh, masuk apakah kas atau persediaan gokulaan kan gitu toh. Ya, Pak. Nah, itu kalau dilihat neracanya imbang. Ternyata kita cek likuiditasnya AL per UL 55 per 20 mesti di atas 200%. Nah, ini salah satu cara. Udah paham ini, Hamim. Sekarang Salma. Coba cara lain. Caranya banyak soalnya ini. Menjual aktiva tetap terus dimasukin ke aktiva lancar dan untuk bayar utang lancarnya, Pak. Terus aplikasinya mana? Semisal menjual gedung kan 15.000. Terus untuk di 5.000 dimasukin ke kas, 10.000-nya untuk melunasi utang lancar. Terus angkanya? Bentar, Pak. Lagi dihitung. Jadi yang lain ikut nyimak coba nanti kalau ada yang mungkin usul membetulkan atau menyalahkan. Tadi sebagian aktivitas berupa bentuk gedung itu dijual 15. Terus larinya kemana? ke hutang lancar, untuk bayar hutang lancar 10.000, ke kas 5.000. Jadinya current rasionya 55.000. Sebentar, Pak. Current rasionya 55.000 per 15.000 dikali 100. Nah, coba sekarang cek neracanya. Ke bawah. Ya. Aktiva tetap, total aktivanya berapa, total pasifa berapa. Hamim, gimana itu tadi? Penjualan itu 15 gedung itu, terus bayar utang 10, terus yang 5.000 untuk masuk kas. Katanya begitu tadi. Coba dicek itu neracanya bagaimana, sama enggak? Bisa diulangi Pak tadi? Tadi siapa? Salma ya? Ya, Pak. Nah, coba biar didengerin temennya. Kayaknya salah, Pak. Hah? Tapi enggak. Oh, enggak jadi. Enggak balance soalnya. Nah, iya enggak balance. Yang 190 kok. Yang 190, yang 195. Sama 90 loh. Ada. Sama tuh. Lagi ngitung.
Prinsipnya itu yang penting neraca itu imbang. Terus dicek karena yang diminta likuiditas AL per UL. Begitu sudah naik terus imbang ya betul. Contoh ya, contoh nih, contoh. Kendaraan dijual sebanyak 10. Uangnya untuk bayar utang lancar. Terus likuiditasnya berapa? Berapa per berapa gitu aja, enggak usah di hasilnya. Kendaraan dijual sebanyak 10, hasilnya untuk bayar utang lancar. 50 per 15. 50 per 15. Neracanya sama enggak? Sama enggak neracanya? Sama. Sama, yang kiri berkurang 10, kanan berkurang 10. Terus sekarang nih, nambah hutang jangka panjang sebanyak 15 untuk bayar utang lancar. Berapa per berapa? Halo. Utang jangka panjang nambah lagi 15, dapat uang itu terus untuk bayar utang lancar. Likuiditasnya berapa? 50 per 10. 50 per 10. Terus neracanya sama enggak? Sama. Sama, enggak berubah toh? Tetap sama. Iya, Pak. Nah, terus coba Anda bayangkan gitu aja. Kan itu ada piutang. Piutangnya dibayar sebanyak 5. Uangnya untuk bayar utang lancar. Jadi ada pembayaran piutang sebanyak 5, 5-nya untuk bayar utang lancar. Likuiditasnya berapa? 45 per 25. Hah? Diulang? Per 20.000. Ya, per 20 uang dibayar kok. Nah, contohnya kayak gitu loh. Anda melihat kayak gitu tuh sudah bisa bayangin. Nah, tinggal yang ditanyakan apa? Misalnya yang ditanya, contoh ya, yang ditanyakan misalnya cash ratio. Ada pernah dijual saham. Saham kan modal sendiri. Sebanyak 25. Uangnya masuk kas semua. Berapa cash rasionya? Halo. Dijual saham. Saham itu berarti modal sendiri. Sebanyak 25. Nah, uang kalau penjual saham berarti uangnya kan masuk ke perusahaan. Nah, semuanya masuk kas. Terus cash rasionya jadi berapa? Hamim? 75 per 25.
Cash ratio. Oh, Cash ratio. 25/25. Loh, tambahnya 25 kok. Oh, 35/25, Pak. Ya, nah. Pokoknya sudah mulai nih paham ini. Masih ada yang bingung enggak? Cuman maksud saya tadi kalau menaik likuiditas itu silahkan dengan cara sendiri gitu loh. Itu tadi kan saya ngasih cara. Tapi Anda kan punya pikiran yang lain boleh. Punya pikiran yang lain boleh-boleh aja. Barang dagangan dijual. Hasilnya nah kemana silahkan. Yang penting supaya angka awal itu jadi naik. Tadi ini yang kedua. Nah, kalau bilangan itu supaya naik maka pembilangnya tetap, penyebutnya turun. Nah, penyebutnya kan utang, utang dibayar, pasti naik. Atau naik semua, yang pembilang naik, penyebutnya turun, berarti berubah semua. Nah, caranya 3 hal tadi tetap, utang jangka panjang, modal sendiri. Nah, larinya yang penting untuk nambah di posisi aktiva lancar, yang lain untuk mengurangi utang lancar. Pasti naik. Contoh ya. Dijual sebagian aktiva tetap. Nah, misalnya di situ kendaraan sebanyak 10. Yang 5 masuk kas, yang 5 untuk membayar utang. Berarti kendaraan kan angka 10 nanti jadi tidak ada karena dijual itu berarti berkurang. Nah, angkanya yang 5 masuk kas, yang 5 masuk mengurangi utang. Aktiva lancarnya berapa? 55. 55. Utang lancarnya 20. 20. 55/20 mesti di atas 2. Malah 2,5 lebih itu. Nah, terus neracanya dicek ke bawah. Total pasifa 95, yang total aktivanya juga 95. Itu kan? Iya, Pak. Nah, yang penting nanti kalian punya pandangan sendiri-sendiri supaya kalau meningkatkan likuiditas itu seperti itu. Termasuk juga misalnya nanti kalau saya kaitkan dengan solvabilitas. Solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutangnya jika perusahaan dilikuidasi. Nah, rumusnya AL, ini total aktiva dibagi total utang. TA per TU. Ini TA-nya berapa? Neraca ini TA-nya berapa? 100. 100 TU-nya? 100. TU. Oh, TU. 50. 50. Ya, Pak, 50. 100/50. Berarti kan cukup dah itu? Itu namanya solvable. Solvable. 200% itu solvable. Ciri disebut insolvable jika MS-nya 0. Jadi semua aset itu utangan. Itu namanya insolvable. Nah, coba neraca ini Nurul. Coba kalau dibaca secara likuiditas dan solvabilitas, neraca ini terbaca bagaimana?
Nurul. Paham yang saya maksudkan? Kalau likuiditas itu kan isinya cuma liquid atau illiquid. Kalau solvabilitas kan solvable, insolvable. Nah, sekarang neraca ini kalau dilihat dua-duanya, terbacanya bagaimana? Sebentar. Paham yang saya maksudkan ini enggak? Maaf Pak, kurang paham. Yang lain? Dibaca liquid solvable bukan Pak? Ya, ya. Karena kalau dilihat dari likuiditas kan hanya dua kemungkinan, liquid, illiquid. Kalau solvable kan solvable atau insolvable. Nah, neraca ini dibaca dua-duanya, berarti liquid solvable. Nah, nanti misalnya Anda disuruh membuat neraca, tolong buat neraca liquid solvable. Anda bisa angkanya bebas. Yang penting kalau terbaca seperti itu, gitu loh. Paham ya? Paham Pak. Nah, illiquid insolvable. Kalau illiquid insolvable, maka yang kita perbesar kalau illiquid itu perbandingan apa? Kalau illiquid itu berarti apa dan apa? Rumus likuiditas apa per apa? AL per UL kali 100. Ya, AL per UL. Nah, karena illiquid maka perbesarlah UL-nya. Maka disebut dengan illiquid. Bingung ya? Rumusnya dulu. Oh, likuiditas berarti AL UL. Illiquid asal AL-nya lebih kecil. Terus solvabilitas TA, TU. Total aset, total utang. Asal MS-nya itu 0, itu insolvable. Karena 100% solvabilitas disebut dengan insolvable. Jadi supaya solvable, MS harus ada isinya. Tapi neraca ingat, neraca harus selalu imbang. Bisa toh? Nah, ini misalnya nanti buatlah neraca liquid solvable. Angkanya bisa beda-beda tapi bisa benar semuanya. Kan masing-masing punya pikiran beda. Yang penting punya prinsip tadi, tapi kalau terbaca betul semua. Tidak harus angka yang harus besar-besar, angkanya K1, piutang 5, hanya kayak gitu enggak apa-apa. Saya hanya prinsipnya aja kok. Paham ya? Halo? Iya Pak. Nah, jadi nanti ya, kalau Pak, berkaitan dengan likuiditas solvabilitas itu, misalnya ada perintah seperti itu, tidak harus dipakai yang angka besar boleh. Karena prinsipnya hanya kayak tadi itu. Dan kalian tidak akan sama itu bisa benar semua. Tapi kalau ini, kalau sudah ada angkanya, terus berapa persen atau berapa, pasti sama angkanya. Tapi kalau hanya suruh membuat neraca, kalau terbaca liquid solvable, illiquid insolvable, atau apalah. Meskipun angkanya beda-beda, tapi bisa benar semua. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini makanya ini saya sisa waktu yang ada ini nanti saya pakai untuk drill ini. Begitu udah mahir, nanti saya pindah ke yang berikutnya. Likuiditas solvabilitas sudah mahir ke rentabilitas. Sudah mahir lagi optimum modal. Terus nanti
BIP. Gitu? Nah, begitu sudah paham, terus kaitan waktu, manajemen waktu. Saya siapkan misalnya lebih dari 3 soal, Anda menyelesaikan cepat dan benar. Cepat, benar. Makanya ini paham dulu, baru nanti cepat ngitungnya. Setelah cepat, benar, karena waktu ujian kan waktunya. Nah, waktu habis, Anda bisa mengerjakan benar, tapi 2 hari kan lewat. Paham ya? Ini saya drill terus, sisa waktunya saya pakai untuk drill masing-masing materi. Jadi kalian nanti isinya siap. Jangan dihafalkan angkanya, tapi caranya. Gimana? Ada pertanyaan? Pak mau tanya. Ya. Kalau bikin neraca liquid insolvable berarti bisa, Pak? Liquid? Insolvable. Bisa. Contoh ya. Coba. Ini. Anda pakai yang itu aja ya. Pakai yang itu tadi ya. Angkanya seperti tadi itu. Dibuat supaya liquid insolvable kan? Iya, Pak. Nah, ini posisi neraca ini kan liquid solvable. Iya. Nah, nolkan aja MS-nya. Nah, ini kan 50 tau ini. MS-nya kan 50 kan? Iya, Pak. Nah, larikan aja di utang jangka panjang jadi 75 boleh. Ya, misalnya utang jangka panjang 75. MS-nya kan jadi 0. Nah, itu terbacanya sudah liquid insolvable. Oh ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, misalnya kayak gitu. Mungkin yang lain? Coba Salma, kalau illiquid insolvable gimana? Illiquid insolvable. TA-nya lebih besar dari... Ya angkanya langsung di situ kayak tadi loh, buat angkanya. Illiquid insolvable. Modalnya dimasukin ke kas semua. Ya angkanya, langsung angka coba gimana? Modal 50.000 dimasukin ke kas jadinya 60.000. Nanti kan total aktifannya jadinya 150.000 yang TU-nya 50.000. Gimana? Maaf Pak kalau salah. Kan modal sendirinya 50.000, terus dimasukin ke kas jadinya 60.000. Nanti total aktifannya jadi 150.000 yang TU-nya 50.000. Maaf Pak kalau salah. Coba yang lain. Kalau in liquid itu tinggal memperbesar utang lancarnya kan Pak. Terus MS-nya dimulkan. Nanti hasilnya in liquid insolvable. Iya, caranya gimana di situ? Langsung aja ke angka.
bisa membeli kendaraan dengan dibayar secara kredit, Pak. Enggak, langsung aja pakai angka gitu loh. Pakai angka, enggak usah kalimat. Neraca itu kalau dibaca illiquid insolvable. Utang lancarnya 75.000. Terus total aktifannya kan jadi 100.000. Terus yang apanya? Yang total yang TU-nya jadinya kok 100.000 juga. Halo? Halo, Pak. Ya, coba siapa ya? Clarissa. Coba buat neraca kalau dibaca illiquid insolvable. AL-nya 50. Terus UL-nya 60. Terus? Nanti AL per UL kan 50/60. Itu illiquid. Terus? Terus modal sendiri dinolkan. Terus? Lah kan belum jumlahnya berapa itu anunya? Kan belum selesai. Sebentar, Pak. Elsa, paham ya? Yang saya maksudkan paham enggak? Itu berarti modal sendirinya. Enggak, yang saya maksudkan paham enggak? Agak, Pak, tapi nggak tahu salah apa benar. Gitu. Loh, perintahnya itu loh, perintah saya itu paham apa enggak gitu loh. Iya. Ya, buat neraca kalau dibaca illiquid insolvable. Setiawan. Ya, Pak. Nah, dengar modal yang sendiri. Ya, coba, biar. Modal sendirinya itu dipindah ke utang lancar, Pak. 50.000 yang langsung angka aja, langsung angka. Karena ini perintahnya buat neraca kalau dibaca illiquid insolvable. Utang lancarnya 75.000, Pak. Modal sendirinya 0. Jadi total aktifannya 100.000, Pak. Nah, jadi misalnya UL 75, utang jangka panjang 25. Gitu loh, MMS 0. Terus yang di aktiva lancar 50, aktiva tetap 50, totalnya 100. Jadi lengkap gitu loh, lengkap. Oh iya, Pak. Kalau membuat nanti karena perintahnya hanya buat neraca, kalau dibaca ini ya terserah aja, yang penting kalau dibaca itu seperti itu. Paham ya? Jadi likuiditas dan solvabilitas nggak ada keraguan lagi. Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Berarti kalau yang solvabilitas TA per TU-nya itu 1, itu tuh insolvable ya, Pak? Insolvable ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Yo. Silakan. Jadi prinsipnya itu, karena perintahnya hanya buatlah, nah seperti tadi, tergantung nanti yang diinginkan apa. Anda cukup membuat neraca kalau dibaca sesuai perintahnya. Kalau perintahnya menaikkan likuiditas, lah caranya seperti tadi itu, melihat komponennya. Yang penting kalau itu bisa naik. Itu likuiditas solvabilitas. Hanya itu sebenarnya. Yang penting rumusnya paham. Nah, tinggal nanti yang ditanyakan apa? Quick, cash, atau current. Itu ya. Jadi nanti di kesempatan lain kalau tidak ada pertanyaan saya ke rentabilitas. Ya, itu ya. Pokoknya sampai tiap-tiap materi, tiap topik nanti kalian sudah sangat paham, baru pindah. Paham, baru pindah. Selanjutnya setelah paham semuanya, manajemen waktu. Saya kasih 2-3 soal, selesai berapa lama. Cepat dan benar. Kalau sudah paham, baru cepat dan benar. Itu ya. Saya akan selalu ulang nanti, sampai nanti entes. Itu cukup ya. Halo. Cukup, Pak. Ya. Nah, nanti di kesempatan berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ganti ke rentabilitas. Nah, namun nanti variasinya banyak di situ sampai Anda paham lagi, baru pindah lagi, baru pindah lagi. Itu ya. Ini saja. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Bapak Epri kok dibunuh-bunuh. Aku bagi catatannya Mbak. Wis nanti mau. Aku tuh bingung happy sing ndi. Kuwi kan sing tekan sing minggu ini tok atau sing entek kan urut mana ya? Catatanku kena update. Oke, itu sampai BP kayaknya catatanku ini. Sampai BP. Sampai BP. Yang ini enggak ada ya? Apa? Yang ini enggak ada ya, yang barusan ini. Belum. Belum tak catat malah. Atau ngeluhi bapak yang ngomong apa? Bapak ini pinter-pinter senengane. Mem enggak paham mem. Wah, sangar koyo ngajari to Kami tidak teman. Kami tidak teman. Indah berhenti rekor dulu. Ya, aku main dukun ah. Oh iya iki